back to my channel di Gager 263. Ini adalah antena yang saya rakit sendiri, antena Bikuat. Bentuknya sudah seperti ini ya. Saya membuatnya, saya menambahkan di bagian belakang yaitu reflektor 6 elemen menggunakan kepingan aluminium ini dengan lebar 1,2 cm dan panjang dari sini ke sini 45 cm ya. Dan untuk aluminium segi 4 saya sudah membuatnya dengan bentuk seperti ini ya, kayak dengan antena Bikuat. Dan ini lebarnya itu sekitar 25 cm persegi dikali 2 ya, 2 buah atas dan bawah. Dan ini saya menggunakan box 4 way atau 4 jalur. Dan ini ada pipa PVC dengan ketebalan 15 mm dan panjang di atas ini 36 cm dan di bagian bawah 39 cm. Dan yang di tengah-tengah ini 13 cm dan di sini ada pedus ya. Dan ini bisa dicabut ya, seperti ini bisa dipasang ulang ya. Dan ini ada T-box, ini ada box 4 way dan ini antenanya. Dan di dalam ini saya sudah menanam menggunakan kapasitor 1 biji 222 nanofarad 2 kV. Dan ini ada e-connector yang nanti saya akan sambungkan kabel dari e-connector ini menuju ke set-top box atau ke TV digital ya. Jadi kabel RJ6 yang bagian tembaga saya tusuk di sini ya, di dalam saya tusuk karena di tengah-tengah ini ada lubang ya. Saya tusuk kabel yang alat tembaganya, tusuk di tengah-tengah ini. Lalu yang satunya saya nempel di body konektor ini, lalu saya ikat, kemudian saya lem agar tidak mudah lepas seperti ini guys ya. Jadi untuk antena ini bisa diikat seperti ini atau bisa dicabut. Saya cabut end cap-nya, bisa disambung dengan pipa di bagian bawah ini ya. Jadi di sini saya menggunakan 2 buah end cap dengan ukuran 15 mm juga ya, seperti ini ya guys. Jadi antena ini adalah merupakan antena Bikuat yang dapat bekerja pada frekuensi mulai dari 470 sampai ke 862 kHz. Dan antena ini saya sudah mencoba, dianya sudah berhasil menangkap siaran TV digital atau siaran MyTV dengan sangat baik sekali, dengan sinyal intensitas berada di atas 100% dan sinyal kualitas berada di 84 sampai dengan 87%. Itu untuk frekuensi 650.000 itu 80%, dan 682.000 itu berada di 84 sampai 87% sinyal kualitasnya. Jadi antena Bikuat ini memang sangat mampu sekali. Saya sudah melakukan uji coba pada jarak radius daripada stasiun pemancar TV ke tempat saya itu 10,6 km, namun sinyalnya bisa mencapai di atas 80%. Dan untuk tinggi antena, di waktu saya mencoba antena ini dengan ketinggian 2 meter dari tanah, sudah bisa mendapatkan sinyal di atas 80%. Jadi ini sangat luar biasa ya. Oke, nonton video ini sampai habis, jangan di skip biar sahabatku tidak gagal paham. Salam kreatif dari saya, Gager 263. Dan jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share. Oke. Halo, salam damai sejahtera, salam. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara saya membuat antena digital UHF. Jenis antenanya adalah biquad. Jadi di awal video kita sudah mengetahui sedikit keterangan yang sudah saya jelaskan lewat visual yang tadi, dan sedikit banyak pasti sahabat sudah tahu kira-kira bahan apa saja yang digunakan dan fungsinya nanti seperti apa. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik yang lain di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Jadi di sini saya akan tunjukkan sedikit cara pembuatannya. Saya sudah menyediakan aluminium jenis flat dengan lebar 1,2 cm. Dan di sini saya membutuhkan 2 buah dengan panjang lebih daripada 100 cm. Karena untuk kepingan aluminium yang sudah saya sediakan ini saya akan bentuk menjadi segi 4 dengan panjang rata-rata 25 cm. Dan saya membentuknya menjadi segi 4, dan ini ada 2 buah yang nanti saya akan membuat bagian dari antena biquadnya. Dan untuk ukurannya bisa disesuaikan, bisa dengan 20 cm, bisa dengan 25 cm seperti saya sedang buatnya ini ya. Dan setelah saya melipatnya menjadi bentuk segi 4, di ujung kedua aluminium ini saya akan ukur lagi 2 cm. Kemudian pada jarak 1 cm saya akan tandakan dengan spidol karena nanti saya akan membor lubang. Kenapa saya harus membor lubangnya? Karena tujuan nanti saya akan mengikat kawat tembaga kepada kedua bagian ujung daripada aluminium ini. Biasanya orang lain membuat antena biquad ini menggunakan pipa aluminium, tetapi karena saya enggak punya pipa aluminium yang biasanya orang buat antena, maka saya manfaatkan aluminium flat ini ya. Meskipun hasilnya kurang maksimal, tetapi untuk mendapatkan sinyal saya rasa enggak ada salahnya kalau saya membuat elemen antena biquad dengan menggunakan aluminium flat seperti ini. Saya sudah membor lubang seperti ini. Lalu di jarak 2 cm dari ujung itu saya akan melipat dengan bentuk L. Saya lipat lagi dengan bentuk L dengan ukuran 2 cm dari ujung. Kiranya kalau sahabat mau coba membuat antena biquad seperti ini, sahabat bisa lakukan, bisa dengan menggunakan pipa aluminium ataupun menggunakan kawat aluminium atau
aluminium flat seperti ini. Nah, saya sudah membentuknya seperti ini. Saya juga sudah menyediakan box 4 jalur. Box ini biasanya orang menggunakan untuk wiring kabel PLN. Tapi di sini saya manfaatkan sebagai box antena ini, karena di dalam box ini nanti saya akan memasukkan kedua aluminium flat yang sudah saya buat segi 4 seperti ini. Lalu di dalamnya nanti saya akan ikat dengan kawat tembaga. Kemudian saya akan pasang satu kapasitor dengan daya 222 nanofarad 2 kV. Saya gunakan itu sebagai alat penguat serta memperstabil sinyal, dan ianya juga dapat membantu untuk menarik sinyal dari stasiun pemancar TV ke rumah kita. Dan saya masukkan seperti ini. Kemudian saya akan melemnya setelah saya mengikat kawat tembaganya. Kenapa saya harus melemnya juga? Karena kalau saya tidak melemnya, maka aluminium ini senantiasa akan bergeser atau goyang, kemudian bisa saja lepas kapan-kapan saja. Seperti itu, guys. Jadi nanti saya akan melemnya menggunakan lem bakar. Di sini saya sudah menyediakan mesin hot glue gun. Kemudian ada bor. Dan setelah itu, setelah saya merangkai antena bikuat ini, saya juga akan membuat reflektornya. Reflektornya saya menggunakan pipa dengan ketebalan 15 mm. Saya membutuhkan 3 batang ya. Batang yang pertama 36 cm panjang, batang yang kedua 39 cm panjang, dan batang yang satunya adalah 13 cm. Dan di bagian atas saya gabung ya, 2 menjadi 1 dengan cara mengikat kawat aluminium, kawat tembaga seperti itu. Lalu di bagian bawah saya pisahkan kawatnya antara A dan B. Jadi A untuk saya gabungkan atau hubungkan dengan kapasitor, sedangkan B saya ikat langsung kawat ini menuju ke kabel RG6 yang bagian serabut. Tetapi di sini saya menggunakan e-konektor, jadi kawat yang ada kapasitornya saya akan masukkan di lubang e-konektor yang di tengah-tengahnya. Lalu kawat yang nanti dari serabut kabel itu saya ikat di bodi e-konektor, lalu saya ikat dengan rapi, kemudian saya lem agar tidak mudah lepas. Nah, ini adalah kapasitor yang saya ambil daripada bekas adapter. Karena kapasitor 222 nanofarad ini, 2 kV ini sebagai penyekat arus tegangan listrik. Maka di sini saya gunakan untuk membuat antena ini. Jadi untuk antena ini saya tidak menggunakan balun atau alat penguat sinyal lainnya. Dan ini adalah kapasitornya. Untuk pembuatan antena seperti ini caranya sederhana saja. Tinggal nyimak video ini, nonton sampai habis, jangan di skip. Dan saya yakin sahabat yang sehobi dengan saya atau sahabat punya keinginan untuk membuat antena sendiri, tentu saja bisa dapat melakukan seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, ini saya zoom kameranya secara dekat dan sahabat bisa lihat ya bagaimana cara saya merangkainya. Seperti ini guys ya. Setelah selesai, saya akan lem, kemudian saya akan menutup covernya.
kiranya sahabat yang mempunyai pengetahuan lebih daripada cara yang saya lakukan ini bisa bergabung dan kita bisa berbagi pengalaman secara sharing. Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini kalau memang ada cara yang lebih aman, lebih baik atau lebih sempurna lagi, bisa ya. Dan kalau sahabat yang tidak suka dengan video ini juga bisa menonton ataupun tidak. Yang penting saya sudah memberikan ilmu sedikit ini, semoga bermanfaat. Jadi yang tidak suka diabaikan saja, yang suka mohon diduplikasi agar bisa mempraktekannya serta membuatnya sendiri di rumah secara DIY. Nah, setelah saya memasukkan pipa ini, maka di sini saya akan lem dulu di bagian dasar agar nanti saya tusuk pipanya ke bawah langsung melekat atau nempel di body box ini. Sehingga nanti saya ikat skrup juga, pipa ini tidak akan goyang. Kita bisa lihat ya, pipa ini ianya cukup panjang ya. Tetapi nanti saya membutuhkan cuma 13 cm saja. Lalu di atasnya saya akan pasang T-box atau duste. Setelah saya melekatnya, saya ikat menggunakan skrup biar lebih keras. Dan untuk membuat antena seperti ini kita gunakan barang recycle, jadi budgetnya tidak begitu besar modalnya ya. Cuma hanya membeli box PVC ini, kemudian pipanya. Nah, seperti itu saja ya, daripada kita membeli sebuah antena yang baru yang harganya jauh lebih mahal ketimbang kita buat sendiri. Oke, setelah saya merangkainya, pipa yang di bagian atas tadi saya akan ukur 13 cm, yang sisanya akan saya potong. Tapi kalau sudah potong, pipanya jangan dibuang ya, karena ke depan mungkin kita akan membuat dengan cara yang lain lagi. Mudah-mudahan pipa yang kita potong ini ke depan masih bisa digunakan untuk tujuan lain. Nah, setelah saya potong pipanya, saya pasang T-dusnya, hasilnya sudah seperti ini guys ya. Ini adalah antena Piquat. Sebenarnya bisa pakai dengan begini saja ya, tetapi saya menambahkan dengan reflektor. Maka saya sambungkan pipa menggunakan T-dus dan saya akan sambungkan pipa, kemudian saya akan ikat kepingan aluminium yang sudah saya sediakan sebanyak 6 batang dengan panjang 45 cm, dan saya akan tandakan titik tengahnya dan kemudian saya akan bor lubang, lalu saya ikat pada pipa yang sudah saya sediakan di sini. Dan untuk panjang antenanya ini dari ujung ke ujung 71 cm dengan lebar 36 cm ya. Bentuk sudutnya seperti itu guys. Kemudian di sini saya akan bor di bagian tengah, karena saya sudah membagi jarak di tengah-tengah. Saya bor memudahkan saya nanti untuk mengikat skrup. Mengikat menggunakan skrup sudah saya sediakan. Saya juga menyediakan 2 buah end cap yang nanti akan saya tutup di bagian atas dan bawah. Kalau di bawah saya tidak menggunakan end cap, berarti saya ikat langsung pada tiang agar antena ini bisa berdiri tegak dan dapat bekerja menerima gelombang frekuensi radio daripada stasiun pemancar TV terdekat. Dan antena ini mampu bekerja pada frekuensi 470 kHz sampai ke 862 kHz, dan di tempat saya menggunakan 2 frekuensi di saluran MyTV, kesemuanya dengan hasil 84% di bawah 80% untuk kedua frekuensi yang ada di saluran MyTV di tempat saya.
Dan saya mencobanya juga dengan jarak 10 km dari stasiun pemancar TV. Hasilnya lumayan bagus seperti ini. Oke guys, dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Sampai jumpa.